Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di mata kuliah statistik ya, semoga tidak bosan ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang, saya buka dulu. Baik, kita akan membahas tentang uji ANOVA yang non parametrik dengan Kruskal-Wallis ya, dan menggunakan program JASP. Nah, kapan kita gunakan ANOVA non-parametric Kruskal-Wallis ini? Uji ini kita gunakan pada saat data yang kita punyai ternyata tidak lolos saat tes asumsi ya, tes asumsi untuk parametrik. Jadi data kita tidak normal ya, data kita tidak homogen ya, maka kita gunakan uji yang non parametrik atau kemungkinan yang lain karena data kita berupa nominal. Ya, kalau data kita berupa nominal, maka uji ANOVA-nya adalah non-parametrik. Nah, uji ANOVA non-parametrik Kruskal-Wallis ini digunakan untuk membandingkan kalau sampelnya independen dan jumlahnya 3 atau lebih. Ya, kalau 2 sampel kan sudah kita bahas kemarin ya, ada uji non-parametrik untuk 2 sampel. Nah, yang ANOVA dengan Kruskal-Wallis ini sampelnya adalah 3 ke atas ya, atau kelompok yang akan kita bandingkan jumlahnya 3 ke atas ya. Ya, ujinya dengan Kruskal-Wallis. Nah, seperti juga pada tes Mann-Whitney dan Wilcoxon, uji non-parametrik Kruskal-Wallis ini juga uji yang basisnya adalah peringkat atau rank. Ya, sehingga nama lain dari uji ANOVA ini adalah one way ANOVA on ranks. Nah, seperti juga ANOVA yang parametrik, hasil dari uji ANOVA ini tidak menunjukkan dari 3 kelompok yang kita bandingkan, yang berbeda itu kelompok yang mana saja. Itu kita tidak tahu. Pokoknya dari semua kelompok yang dibandingkan, ada 1 yang berbeda nyata, atau 2, atau 3. Ketiganya berbeda nyata. Bisa jadi seperti itu kalau kelompok yang kita bandingkan 3. Tapi uji Kruskal-Wallis ini tidak menyimpulkan kelompok yang mana yang berbeda, sehingga kalau hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan perbedaan nyata harus dilakukan uji post hoc ya, dengan post hoc dan. Nah, mari sekarang kita latihan untuk melakukan uji ANOVA non-parametrik ini. Caranya adalah silakan dibuka file data ya untuk latihan kita yang namanya adalah Kruskal-Wallis ANOVA.csv ya. Silakan Anda buka di program JASP seperti biasa ya. Anda sudah hafal ya bagaimana cara membuka file data kita. Nah, file data Kruskal-Wallis ANOVA.csv ini berisi tentang tingkat rasa sakit ya, atau tingkat rasa nyeri dari otot setelah olahragawan itu berlatih. Nah, setelah dilakukan pengukuran ya, seperti biasa ya, kalau olahragawan setelah berlatih otot akan merasakan nyeri, kemudian diukur rasa nyerinya ya, atau ya dengan skala tertentu diukur rasa nyerinya. Kemudian dalam penelitian ini dilakukan 3 kelompok olahragawan ya. Jadi ada olahragawan yang kelompok kontrol, ada olahragawan kelompok krioterapi, ada olahragawan kelompok kombinasi krioterapi dan kompresi. Jadi ada olahragawan yang setelah latihan sebagai kelompok kontrol berarti tidak diberlakukan apa-apa.
Kemudian ada satu kelompok yang setelah latihan diberi treatment S. Kemudian ada satu kelompok lagi setelah latihan diberi treatment S dan juga dengan memberikan tekanan atau kompresi. Ya, jadi ada 3 kelompok. Kelompok kontrol setelah latihan tidak diberi perlakuan apa-apa. Kelompok kedua setelah latihan diberi perlakuan S. Kelompok ketiga setelah latihan diberi perlakuan kombinasi S dan penekanan. Ya, jadi ada 3 kelompok yang akan dibandingkan. Kemudian yang diukur apanya sebagai variabel terikatnya adalah tingkat terasa nyeri otot. Ya, jadi variabel bebasnya adalah treatment, ya ada 3. Kemudian variabel terikatnya adalah tingkat terasa nyeri. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita harus melakukan uji asumsi dulu. Apakah data kita memenuhi asumsi normalitas atau tidak memenuhi normalitas. Atau juga bisa kita ketahui apakah data kita memenuhi asumsi homogen atau tidak homogen. Ya, jadi uji asumsi ini pasti kita lakukan setiap saat sebelum kita melakukan uji hipotesis. Nah, maka kita masuk ke program JASP-nya. Ya, seperti biasa kita klik JASP yang ada di display Anda, kemudian garis 3, open, kemudian komputer, kemudian browse. Nah, data Anda letakkan di mana, silahkan Anda hafali ya, karena itu nanti akan kita panggil. Nah, data saya ada di sini ya, ada di nah ini data yang jenisnya .csv ya, Kruskal-Wallis-ANOVA.csv. Nah, ini kita panggil. Nah, sudah masuk di JASP. Anda lihat di sini ada 2 kolom ya, kolom treatment dan kolom pain score. Ya, ini perlakuannya ada 3, ada kontrol, kemudian ada yang diberi S, kemudian ada yang kombinasi S dan tekanan. Ya, ini ya. Kemudian yang kolom satunya lagi adalah kolom pain score, yaitu tingkat terasa nyeri otot dari masing-masing olahragawan yang sudah diukur, yang masuk dalam kelompok kontrol, masuk dalam kelompok yang diberi treatment S, dan masuk dalam kelompok yang diberi treatment kombinasi perlakuan S dan tekanan. Ya, kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Ya, setelah kita masukkan data kita ke JASP, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi dengan cara masuk ke ANOVA, kemudian setelah itu klik ANOVA lagi. Oke, kita klik ANOVA, setelah itu masuk ke ANOVA. Nah, kita sudah masuk ke ANOVA, tapi langkah pertama kita tidak menghitung ANOVA dulu, tetapi kita melakukan uji asumsi. Bagaimana kita melakukan uji asumsinya? Oke, jadi kita masukkan treatment, ya tadi ada 2 kolom ya data kita, ada kolom treatment dan ada kolom pain score. Untuk kolom treatment yang merupakan variabel bebas, kita masukkan ke dalam fix factor. Ya, jadi treatment kita masukkan ke fix factor ini sebagai variabel bebas. Sementara yang pain score ini sebagai variabel terikat kita masukkan ke dependent variable. Setelah itu kita centang deskriptif statistik.
Dan kita lihat pada assumption check ya ada bagian bawah, kita centang homogeneity test dan juga QQ plot of residual. Ya, kita centang 2 poin ini. Baik, kita masuk ke JASP-nya. Ya. Baik, sebelum kita melakukan uji asumsi, kita masukkan dulu treatment. Treatment tadi kan variabel bebas ya, kita masukkan ke fixed factor. Sementara pen score ini sebagai variabel terikat, kita masukkan ke dependent variable. Ya. Kemudian yang kita klik, bagian bawah ada deskriptif statistik. Kemudian pada assumption check, kita centang homogeneity test dan QQ plot of residual. Nah, sudah bisa kita lihat di bagian kanan ini hasilnya ya. Ya, JASP hasilnya ada di kolom sebelah kanan. Kita lihat di sini ya ada ANOVA, pen score, kemudian deskriptif, assumption check-nya ini untuk mengukur homogenitas dan normalitas. Kita lihat di sini ada ANOVA, pen score, deskriptif, dan hasil asumsinya. Nah, bagaimana kita menyimpulkan hasil JASP ini? Nah, untuk ANOVA, karena di sini yang diukur adalah ANOVA yang parametrik, maka ini tidak kita gunakan. Ya. Jadi, ANOVA yang keluar pada hasil pertama ini merupakan ANOVA parametrik, sehingga tidak kita gunakan. Dari data deskriptif bisa kita lihat di sini ya rata pen score ya. Rata rasa nyeri dari kelompok kontrol adalah 6,467 dengan standar deviasi sekian ya 2, sekian. Kemudian rata rasa sakit dari kelompok gabungan yang diberi S dan juga kompresi ratanya adalah 3 dengan standar deviasi 1,5 sekian. Kemudian yang rata nyeri otot dari kelompok yang diberi treatment S adalah 3,8. Kemudian standar deviasinya adalah 1,4 sekian. Nah, untuk deskriptif hasilnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hasil asumsi? Ya, hasil uji asumsi kita bagaimana? Anda lihat di sini untuk equality of variances dari Levins. Anda lihat di sini P-nya kurang dari 0,03 ya, P-nya 0,03, P 0,03 ini menunjukkan kurang dari 0,05 ya, kurang dari 0,05 dan ini menunjukkan bahwa data kita tidak homogen. Data tidak homogen menunjukkan tidak memenuhi syarat untuk uji parameter. Kemudian hasil QQ plot menunjukkan bagaimana. Di sini kita lihat bahwa datanya linier, tapi hanya untuk yang bagian tengah ya. Tapi yang bagian bawah, ya bagian bawah Anda lihat di sini tidak linier ya. Ya, sekilas seperti itu tidak linier sehingga QQ plot ini juga menunjukkan bahwa data kita tidak normal. Ya. Jadi dengan satu ini saja ya, yang bagian equality of variance menunjukkan bahwa data kita tidak homogen, sudah menjadikan bukti bahwa kita tidak boleh melakukan analisis hipotesisnya dengan parametrik, tetapi harus kita lakukan uji ANOVA non-parametrik. Ya, seperti itu hasil JASP kita. Baik, kembali lagi ke PowerPoint kita ya, sama saya sampaikan di sini tadi sudah kita lakukan ya. Pen score kita pindah ke kanan, treatment juga, deskriptif, homogeneity test kita lakukan.
Nah, hasilnya seperti ini, tadi sudah ditunjukkan ya bahwa skor P 0,03 menunjukkan data kita tidak homogen karena skor ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dilanjutkan dengan uji yang non-parametrik. Dan hasil statistik deskriptif menunjukkan berapa rata skornya dan juga berapa standar deviasinya. Sehingga Anda bisa menyajikan datanya dalam bentuk seperti ini. Untuk kelompok kontrol, rata pen skornya adalah 6,467 plus min 2,167. Yang kelompok gabungan krio dan kompresi, rata pen skornya adalah 3 plus min 1,512. Sementara yang kelompok treatment S saja, rata sakitnya adalah atau rata rasa nyerinya adalah 3,8 plus min 1,424. Kayak gini ya, interpretasi data dari JASP yang dihasilkan. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah karena hasil kita tidak memenuhi untuk uji parametrik, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji ANOVA non-parametrik. Nah, bagaimana langkah kita untuk melakukan uji ANOVA yang non-parametrik? Caranya adalah dengan mengklik opsi yang non-parametrik. Ya, mengklik opsi yang non-parametrik, pada bagian yang Kruskal-Wallis kita pindahkan treatment itu ke kotak yang sebelah kanan. Kemudian nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, mari kita coba. Kita lihat yang bagian bawah. Nah, Anda lihat di sini ya. Ada di bagian paling bawah ya, non-parametrik. Ya, kita klik yang non-parametrik. Nah, langsung JASP menunjukkan untuk Kruskal-Wallis ya. Treatment kita pindahkan ke kanan. Oke. Treatment kita pindahkan ke kanan, kemudian kita lihat hasilnya ya. Ada di sebelah kanan. Nah, di sini Kruskal-Wallis testnya ada di tabel yang sebelah kanan ya. Ditunjukkan dengan skor P kurang dari 0,001. Ya. Mari kita lihat bagaimana interpretasi data dari Kruskal-Wallis test ini. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Skor P kita hasil tes Kruskal-Wallis adalah kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa di antara 3 kelompok treatment terdapat perbedaan sangat nyata sekali. Nah, kalau simpulan dari ANOVA kita adalah terdapat perbedaan signifikan, maka dilanjutkan dengan post hoc test. Ya, untuk non parametrik post hoc testnya adalah post hoc dan. Ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana uji post hoc untuk dan. Nah, tadi sudah kita pindahkan ya treatment di sebelah kanan, maka kita lanjutkan dengan mencentang. Kita lanjutkan dengan mencentang uji post hoc dan.
Ya, di sini kita centang uji post hoc dan kemudian yang lain juga dicentang pada display yaitu confidence interval dan juga flag significant comparison. Oke, jadi ini untuk uji post hoc test kita gunakan yang post hoc test dan. Kita klik ini ya, bagian post hoc test. Treatmentnya kita pindahkan ke sebelah kanan, jangan lupa. Kemudian yang kita klik adalah tipenya dan karena ini non-parametrik. Kemudian selain itu kita centang confidence interval dan juga flag significant comparison. Nah, ini kita hilangkan saja, nggak masalah ya. Oke, 3 ini kita klik, maka kita bisa melihat hasilnya yang ada di sebelah kanan. Nah, ini hasil post hoc testnya. Oke, ini hasil post hoc kita yang kita gunakan dengan metode dan ya, karena ini untuk uji non parametrik. Jadi setelah Kruskal-Wallis, uji post hoc-nya adalah dan tes. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana cara membaca hasil post hoc ini? Kita lihat di bagian skor P-nya. Ya, sama seperti kemarin waktu kita membahas tentang ANOVA parametrik, bahwa yang kita lihat adalah skor P-nya. Yang baris pertama adalah membandingkan skor rasa nyeri antara kelompok kontrol dengan kelompok kombinasi krio dan kompresi. Hasilnya skor P-nya adalah lebih kecil dari 0,001, menunjukkan berbeda sangat nyata sekali. Kemudian baris kedua, membandingkan skor rasa nyeri, ya rata skor rasa nyeri antara kelompok kontrol dengan kelompok krioterapi atau kelompok yang diberi perlakuan S saja. Hasilnya adalah skor P-nya 0,002. Ini juga berbeda sangat nyata. Sementara baris ketiga membandingkan skornya rasa nyeri antara kelompok kombinasi krio dan kompresi dengan kelompok yang krio saja. Hasilnya skornya adalah 0,204. 0,024 lebih besar dari 0,05 sehingga dua kelompok ini tidak berbedanya. Nah, seperti itu cara membaca hasil dari post hoc dan. Baik, mari kita lihat bagaimana cara kita membaca hasilnya. Baik, ini tadi ya, jadi fokus kita ada di kolom ini, kolom P, yang baris pertama, kontrol dengan treatment kombinasi, baris kedua, kontrol dengan treatment krio, baris ketiga, perbandingan antara kelompok kombinasi dengan kelompok krio. Nah, hasilnya seperti ini, sehingga kita bisa mengatakan bahwa antara kelompok kontrol dengan dua kelompok treatment, ya S dan kombinasi S plus kompresi, berbeda sangat nyata. Sementara antara dua kelompok treatment, jadi yang diberi S dan diberi S dan kompresi, tidak berbeda nyata rasa nyerinya. Sehingga dari sini kita bisa membuat
simpulan dengan memberikan notasi bahwa kalau kita memberi kelompok kontrol ini notasinya A, maka yang kelompok krio kompresi dan kelompok krio saja skornya adalah B dan B. Ya, kita lihat bahwa kontrol dengan kombinasi ini berbeda. Kita lihat ini A dan B berarti berbeda. Kontrol dengan krio itu berbeda. Kontrol dengan krio berbeda, A dengan B. Sementara kombinasi dan krio tidak berbeda nyata, artinya sama. Jadi krio kompresi ya kombinasi dibandingkan dengan krio ini B dan B. Ya, sama. Artinya dua kelompok treatment ini menghasilkan rata rasa nyeri yang sama. Sehingga kita beri notasi yang sama. Maka notasi kita adalah kelompok kontrol A, kelompok kombinasi B, kelompok krio B. Anda bisa menyatakan seperti ini, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa membuat simpulan ini dalam bentuk histogram. Ya, dalam bentuk histogram seperti ini. Jadi penyajian grafiknya bisa kita buat dalam bentuk histogram. Ya, sebenarnya kita sudah belajar kemarin waktu membahas ANOVA parametrik ya, bagaimana membuat diagram dalam bentuk seperti ini, ya membuat grafik ya, membuat grafik histogram dalam bentuk seperti ini ya, caranya adalah lewat Excel ya, kita masukkan jenis treatmentnya ada 3, kontrol, kombinasi dan juga krio. Masukkan masing-masing skornya berapa untuk kontrol, kombinasi, dan krio, dan juga kita masukkan standar deviasinya. Ya, dan juga kita masukkan notasinya, yang kontrol A, yang krio B, yang kombinasi juga B. Itu ya, ini kita masukkan datanya di dalam Excel. Kemudian setelah itu kita buat histogramnya. Setelah dibuat histogram, kemudian kita atur tampilan grafiknya mau seperti apa. Kemudian kita beri error bar ya, seperti ini ya error bar. Jadi ini error barnya sesuai dengan standar deviasinya. Setelah itu terakhir kita beri notasi pada bagian atas dari error bar ini. Nah, kemarin langkahnya seperti itu. Mari kita coba membuat grafik ini. Baik, mari kita coba membuat grafiknya. Baik, kita buka Excel yang kosong ya. Kita buka Excel yang kosong, kemudian kita masukkan treatmentnya. Treatmentnya apa? Ada 3, ada kontrol, kemudian ada kombinasi krio plus compression, kemudian ada kelompok krio saja. Kemudian ada pain score. Pain score-nya untuk kelompok kontrol adalah, mari kita copy ya. Untuk kelompok kontrol, ratanya adalah 6,467. Kita copy ke Excel-nya, ya, biar tidak keliru ya kita. Kemudian yang kelompok kombinasi, rata pain score-nya adalah 3, kemudian yang krioterapi 3,8. Kemudian standar deviasinya yang kelompok kontrol seperti ini 2, sekian. Kita masukkan. Ini standar deviasinya. Ini standar deviasinya.
Yang ini 3, yang ini 3,8. Sekarang kita masukkan standar deviasi yang kombinasi dan yang trio. 1,512. Kemudian yang trio standar deviasinya adalah 1,424. 1,424. Oke. Kemudian notasinya yang ini A, yang ini B, yang ini B. Baik, seperti ini data kita. Mari kita kecilkan untuk membuat histogramnya. Oke, mari kita buat histogramnya. Ada treatment dan pain score. Insert. Insert. Kemudian histogram. Pilih yang ini. Ini hasilnya pain score kita hapus saja supaya lebih luas. Kemudian kita bisa ngatur ini fontnya apa. Misalnya kita mau Times New Roman ya biasanya. Ukurannya berapa? Misalnya 14. Warnanya apa? Biasanya warnanya tidak hitam soalnya agak abu-abu. Kemudian termasuk ini juga kita ganti fontnya Roman 14, warnanya hitam. Nah, kemudian, nah ini kan tidak ada skala apa ini 0, 1, 2, 3, 4. Kita beri nama ya, kita beri label. Sehingga kita klik aksis title ya, plus kemudian aksis title. Nah, di sini tidak perlu ya aksis title di sini, yang perlu di sini. Kemudian ini terlalu besar, kita kecilkan saja, ukurannya 12. Nah, supaya bisa tidak miring-miring. Nah, kemudian ini kita kontrol A. Kemudian sebentar. Ini kita ganti yang horizontal ini adalah pain score. Kontrol A. Kemudian diatur fontnya Roman, ukurannya 14, warnanya hitam. Ini enggak usah 14, enggak apa-apa, cukup 12. Ya, ini sudah ada judulnya ya, kita bisa geser ke kiri kalau terlalu dekat. Nah, ini Anda sudah membuat grafiknya, sekarang kita akan memasukkan error bar. Ya, Anda klik di bagian barnya ini, klik plus, kemudian Anda klik error bar. Sudah ada error bar di sini, tapi error barnya tidak menunjukkan tidak menunjukkan standar deviasi yang sesungguhnya, sehingga harus kita ganti, ya kan? Kenapa? Karena error bar untuk kelompok kontrol itu sekian, yang kelompok kombinasi sekian, yang kelompok trio sekian. Nah, ini harus kita masukkan ke sini. Ya. Maka kita klik error barnya ini. Ya, error barnya kita klik. Oke. Error barnya kita klik.
Anda lihat di sini di format error bar yang bagian gambarnya histogram ini ya. Di sini sudah template ya, both, jadi atas bawah error barnya, kemudian juga diberi batas ya, ada cap-nya. Nah, di sini kita klik custom yang berapa error bar dari masing-masing kelompok tersebut ya. Kita klik custom, kemudian kita klik specify value. Nah, kita lihat di sini kita diminta memasukkan value-nya berapa, ya kita klik ini karena standar deviasinya ada di sini, maka kita blok ini dari C2 sampai C4. Ya. C2 sampai C4. Kemudian yang ini juga sama, dari C2 sampai C4. Ya. Sudah kita masukkan, klik OK. Nah, berarti di sini error bar-nya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kontrol, ini error bar-nya kontrol ya, 2,167. Yang kelompok kombinasi ini juga error bar-nya kelompok kombinasi 1,5. Yang kelompok Krio juga error bar-nya sesuai standar deviasi yaitu 1,4. Ya, ini ya sudah masuk. Nah, yang terakhir adalah kita memberikan notasi pada masing-masing kelompok ini, di mana kelompok kontrol notasinya A, kelompok kombinasi dan kelompok Krio notasinya adalah B. Oke, kita klik di sini, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik text, kita klik text box. Nah, kita bikin kotak di sini, kita beri A. Nah, untuk yang lain tinggal kita copy ya. Tinggal kita copy. Nah, klik di sini. Anda pindahkan. Anda pindahkan ini sesuai dengan bagiannya. Di sini. Dan ini notasinya adalah B. Kemudian kita copy sekali lagi. Kita paste. Kemudian ini kita pindah ke kelompok Krio. Nah, sudah selesai grafik kita. Ini tinggal kita copy ya. Kemudian kita tempelkan ke, entah Anda mau tempelkan ke PowerPoint ya, Anda paste ke PowerPoint atau Anda paste ke laporan, berarti paste ke Word. Ya. Baik, seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Hari ini kita membahas tentang uji komparatif 3 sampel ke atas yang non-parametrik karena tidak memenuhi uji asumsi untuk parametrik dan bisa juga karena datanya adalah karena data kita adalah data nominal. Oke, baik seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Semoga materi kuliah hari ini bisa dipahami dengan baik ya dan memberi bekal Anda untuk penelitian pada masa-masa setelah ini ya, untuk tesis Anda, untuk skripsi Anda, untuk disertasi Anda misalnya seperti itu, atau untuk penelitian saat Anda melakukan penelitian dengan dana dari sekolah Anda atau dari institusi tertentu. Baik, itu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.